Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan, ibu-ibu dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini di awal bulan kita sempatkan diri kita untuk menghadiri pengajian bulanan. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah berkenan melimpahkan balasan dan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibu, kita melanjutkan bahasan tentang istinja ya. Ada istinja pakai kertas zaman sekarang, dulu batu. Ada istinja pakai air. Itu yang ramai. Boleh juga orang menggabung antara kertas dan air. Jadi dengan kertas menghilangkan kotoran, dengan air menghilangkan bekas kotoran. Tapi ramainya kita pakai air. Lebih-lebih negeri kita ini banyak air ya. Berbeda di negara Arab. Alhamdulillah banyak air. Malah kadang-kadang berlebihan, menimbulkan banjir. Iya. Nah sekarang lanjutannya nih. Dulu udah diterangkan itu. Kalau beristinja dengan kertas ada syarat-syaratnya. Enggak begitu aja. Harus ya dilaksanakan syarat-syaratnya kalau mau istinja dengan kertas ya. Nah sekarang lanjutannya ini ya. Tentang aturan-aturan di dalam di dalam buang air besar atau air kecil ini. Dulu diterangkan tuh bila mana menghadap kiblat ya, itu dilarang di dalam agama. Tapi yang dilarang itu yang tanah lapang. Ya, di padang pasir blong begitu. Dia menghadap kiblat, dia membelakangi kiblat, itu nggak boleh. Tapi kalau dibikinin tempat spesial, dibikinin kamar kayak kita tuh, yaitu kamar mandi, itu ngadep mana pun boleh. Nggak apa-apa itu. Memang kebanyakan orang memahami bahwa menghadap kiblat atau membelakangi nggak boleh aja. Itu kebanyakan orang paham. Tapi yang benar ada perinciannya. Yang nggak boleh itu yang ngablak. Kenal ngablak? Ya ngablak dah. Iya. Yang nggak paham ngablak tanya sama yang tuaan. Iya, terbuka begitu. Kalau yang tertutup nggak ngapain-ngapain, ya. Itu dia. Mungkin kadang-kadang ada tanah sebesalah begitu, bikin kamar mandi. Kalau nggak ngadep ngulon, nggak ngadep kiblat, bawaannya ini susah nih naruh klosetnya di mana, ya kan? Mungkin pakai apa ini? Ya misalnya tempat air, bak air di mana, jadi agak susah. Kalau ngadep kiblat atau membelakangi kiblat jadi gampang. Ya udah nggak apa-apa ngadep kiblat. Toh ada dikurung dengan tembok, dengan dinding. Ya itu yang namanya kamar mandi. Nah sekarang lanjutannya nih. Wa kharaja biqaulinal ana maka kiblatan awalan kabaitil maqdis. Dan keluar dengan perkataan kami lafaz al-an. Itu di atas ada kalimat lafaz al-an ya. Artinya nggak boleh menghadap kiblat yang sekarang. Ya, kiblat yang sekarang karena dulu ada kiblat sebelum yang kita sekarang menghadapi. Yang kita hadapi kan sekarang Ka'bah. Dulu sebelum Ka'bah ada tuh kiblat namanya kiblat Baitul Maqdis di Palestina sono.
Itu belasan bulan tuh ceritanya. Tapi akhirnya Allah alihkan kiblat ke Ka'bah. Nah itulah yang sekarang kita menghadap. Ya, kiblat yang duluan itu nggak dipakai. Namanya kiblat arah Baitul Maqdis ke Yerusalem, ke Palestina, begitu. Jadi dikatakan wa kharaja biqaulinal an, dan keluar dengan perkataan kami lafaz al-an, ialah tempat yang telah menjadi kiblat yang pertama seperti Baitul Maqdis. Jadi kiblat umat Islam yang pertama Baitul Maqdis, belasan bulan. Kemudian Allah alihkan. Itu ayat yang berbunyi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram itu. Ada ayatnya sebelumnya qad nara taqalluba wajhika bis sama, begitu. Itu cerita Nabi mengharap-harap supaya kiblat jangan ke Baitul Maqdis dah, ke Ka'bah aja. Dia mengharap-harap sampai menengadah ke atas memohon. Akhirnya harapan Nabi dikabulin sama Allah, begitu. Ya. Dulu tuh kiblat ke Baitul Maqdis itu kan kiblatnya orang Yahudi. Tujuannya supaya orang Yahudi tertarik dengan Islam. Tapi nyatanya orang Yahudi tetap menentang agama Islam. Akhirnya ya Allah kembalikan kiblat yang tadinya Baitul Maqdis dikembalikan ke Ka'bah Al-Mukarramah. Begitu, ya. Kemudian fastiqbaluhu wastidbaruhu makruh, maka menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakanginya adalah makruh. Jadi paling makruh doang. Ya. Jadi menghadap Baitul Maqdis, ya, membelakangi Baitul Maqdis hukumnya makruh karena dia bekas. Ya, mungkin omongan bekas kurang enak kedengarannya, tapi apa boleh buat. Bekas menghadap kiblat dulu umat Islam. Ya, jadi bekas kiblat orang Islam dulu ke Baitul Maqdis. Nah, itu kalau menghadap ke sana atau membelakanginya hukumnya makruh. Tapi kalau menghadap Ka'bah atau membelakanginya hukumnya haram. Itu haram kalau ngablak, kalau belong, nggak ada aling-aling, nggak ada dinding, bukan di tempat spesial. Kalau tempat spesial buang hajat itu emang dibikinin tempat. Itu ngadep mana aja boleh. Ya. Kemudian wa yajtanibu nadban qadil hajati al-baula wal ghaita fil ma'ir raqidi, dan harus menjauhi dengan sunat. Nah, ini menjauhi dengan sunat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya disunatkan, begitu. Kalau dikerjain makruh. Ya. Jadi disuruh, tapi suruhnya nggak mesti. Suruhnya anjuran, itu namanya sunat. Tidak mengerjakan sunat namanya makruh. Lawannya begitu. Lawan sunat makruh. Iya. Nah, lawan wajib haram. Gitu. Wajib sembahyang 5 waktu. Berarti haram meninggalkannya. Gitu. Nah, ini sunat, ya. Orang yang buang hajat, baik buang air besar atau air kecil, sunat untuk menjauh dari buang air di tempat air yang diem. Ya, tapi bukan dikhususkan itu tempat air yang diem. Jadi ada sumber air, ya, di padang pasir tuh, walaupun di sono tandus, walaupun di sono pasir melulu, tapi ada juga tuh, ya, daerah-daerah yang punya sumber air. Ya, seperti Zam-Zam dan lain-lainnya itu ada sumber air emang. Jadi keluar aja. Ya, di Madinah juga ada katanya sumber air begitu. Nggak digali, nggak diapa, emang dari dulu turun-temurun. Begitu. Nah, kalau ada sumber air, airnya sedikit. Kita nih misalnya zaman dulu kalau buang hajat nggak boleh sembarangan di situ. Ya, takut ntar kan air itu orang manfaatin. Kalau dipakai buat buang air besar, air kecil jadi cemar. Jadi cemar katanya. Maka janganlah katanya, ya. Itu kalau tidak dimiliki. Kalau sumber air dimiliki sama orang, kita buang air sembarangan, ya haram. Haram karena milik orang. Kecuali izin dulu, boleh nih
Di sini, oh boleh, ya itu lain urusan dah. Kalau dibilang nggak boleh ya jadi haram. Ini makruh aja kalau di tempat umum, nggak ada yang milikin. Di padang pasir lagi jalan begitu, ada sumber air sedikit. Ya, nah, dia pengen buang air kecil atau air besar, nggak boleh kencing di situ. Ya, takut orang manfaatin air sedikit itu, lebih-lebih di padang pasir. Ya, ini dia. Dan harus menjauhi dengan sunat. Artinya disunatkan qadil hajah, orang yang berqada hajat. Apa itu berqada hajat? Al-baul wal ghaid, berkencing dan buang berak begitu ya. Artinya begitu. Iya, iya. Ini artinya nih. Ini kan Arab Melayu. Ini bahasa orang dulu kali ini. Iya. Dan buang berak di air. Ya, fil ma'ir raqid, di air yang diem. Airnya diem. Jadi rusak kalau air diem. Ya, kalau air berjalan jangan juga karena dikit. Kecuali kali airnya banyak berjalan lagi, biarin dah. Begitu. Kalau cuman kayak kalenan jangan juga. Ya, nanti orang manfaatin buat ya sesuatu, buat hewan, maka dilarang itu. Dikatakan di sini fil ma'ir raqid, di air yang diem. Dalam garis miring tidak gerak. Ya. Airnya diem, nggak bergerak begitu. Airnya nggak jalan. Nah kalau air berjalan bagaimana? Nah ini dia nih. Ammal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal katsir. Adapun air yang mengalir, maka makruh qada hajat di dalam air yang sedikit. Ya, dari air yang mengalir. Tidak makruh di air yang banyak. Jadi kalau airnya mengalir dua macam. Ada airnya sedikit kayak kita kalenan begitu. Itu jangan katanya buang air di situ. Tapi kalau air mengalirnya banyak kayak kali di kita, itu bebas lah. Ya, orang kita juga sering manfaatin zaman dulu. Zaman dulu orang pada ke kali tuh buang air besar begitu ya. Mau dikata apa emang zaman dulu. Ya, itu kan dulu bukan sekarang. Ya. Zaman bahola ya. Baik, selanjutnya lakinnil aula ijtinabuhu. Lakinnil aula ijtinabuhu. Tetapi yang lebih utama ialah menjauhinya, yaitu yang afdolnya. Afdolnya sih nggak buang air, walaupun airnya mengalir dan banyak, sebaiknya afdolnya begitu. Ya kudunya dibikinin tempat. Ini kan cerita nih di negara-negara Arab zaman dulu ya. Jadi dalam perjalanan, ini cerita dalam perjalanan ini. Ya. Jadi kalau mungkin di rumah-rumah, di perkampungan, itu mereka bikin tempat, gali lubang. Ya, kayak zaman dulu namanya jamban. Ini di perjalanan ini. Jadi nggak ada jamban, maka orang ya udahlah kebelet kan begitu. Kebelet mau pipis, mau dikata apa. Ya. Nah itu tadi, kalau air sedikit, makruh yang mengalir. Kalau air banyak bebas, walaupun ya menjauhinya, walaupun banyak mengalirnya tetap lebih utama. Ya. Kemudian wa bahatsan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw raqidan. Ya, dan telah membahas Imam Nawawi mengharamkan qada hajat dalam air yang sedikit yang mengalir, adanya air sedikit itu atau yang diam. Baik, selanjutnya wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta syajaratil muthmira. Dan harus menjauhi pula berkencing dan buang berak di bawah pohon yang berbuah. Takut ntar buahnya jatuh, jadi orang jijik, sayang-sayang. Iya. Jadi jangan kencing, buang air besar di bawah pohon yang ada buahnya. Takut ntar buahnya jatuh kena kotoran. Jadi nggak bisa dimanfaatin. Ya, jangan katanya itu. Jadi dan harus menjauhi pula
berkencing dan buang air berak di bawah pohon yang berbuah waqta thamroh, pada waktu berbuah, wa ghairahu, dan yang lainnya. Ini dikatakan waqta thamroh wa ghairahu, baik waktu berbuah dan yang lainnya, atau enggak berbuah. Ketika enggak berbuah, itu puunan di bawahnya orang tempat neduh. Tempat neduh. Kan enak kan, panas-panas, neduhnya di bawah pohon. Begitu, adem. Iya. Maka jangan buang air di situ, ntar pesing. Ketika orang kepesingan dimaki-maki, dah brengsek nih orang. Tadi dibilang hampir geledek, begitu dah. Kan jadi apa itu? Iya, jadi bikin urusan ini. Disumpahin. Emang enak disumpahin? Yang enak didoain. Gitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz, mudah-mudahan. Jangan biar apa nih, sambar geledek. Waduh. Macam-macam itu sumpahin. Nggak boleh emang lagi. Lagi itu orang kebangetan, keliwatan. Wa yajtanibu ma zukira fit tariqil masluki linnas, dan harus menjauhi yang telah tersebut itu, yaitu menjauhi buang air besar, air kecil di jalan yang dipakai jalan oleh orang-orang. Tuh, jalanan nggak boleh. Kadang jalanan pesing, orang liwat, dibilang brengsek nih orang, begitulah kita. Iya. Jadi gara-gara kita kencing sembarangan, orang maki-maki mulu. Emang enak dimaki-maki, sumpahin mulu begitu. Maka jangan bikin ulah yang membuat orang jadi nyumpahin kita. Betul emang tuh orang kebangetan pakai nyumpahin aja. Iya. Tapi kalau udah terucap, jangan-jangan sumpahannya diterima lagi sama Allah. Iya, di masalah dosa urusan dia. Iya, masih cuman kebauan, ngamuk-ngamuk sampai orang sambar geledek, kan bagaimana? Iya, lu cuman kebauan doang, orang lu bilang sambar geledek. Kan serem sambar geledek. Ya. Iya. Ya bisa aja, tapi belum tentu. Iya, belum tentu. Jadi kadang-kadang orang nyumpahin itu hukumnya haram, nggak boleh, karena berlebihan biasanya. Orang salahnya 1 kilo, kita sumpahin 100 kilo. Wow, berlebihan kita. Walaupun kadang-kadang sumpahnya diterima, begitu. Tapi ditanggung jawab entah di akhirat, dia yang dosa. Karena nyumpahin orang berlebihan, begitu. Ya. Selanjutnya apa ini? Wa fi maudi'iz dzilli, dan di tempat berteduh, di tempat orang nungguin bis. Tempat nungguin bis apa namanya tuh? Halte kata orang sekarang. Zaman dulu stamplas apa ya? Iya. Ya kata orang dulu tuh deh. Zaman sekarang halte. Maka saya ingat-ingat enggak tuh halte itu. Ya bahasanya ya bahasa sekarang soalnya. Jadi di halte pun jangan, karena ya tadi orang kepesingan. Ya, apalagi dia habis makan jengkol sama petir lagi. Parah begitu. Parah. Iya. Boro-boro orang. Hewan pun juga kelepek-kelepek. Iya. Baik. Selanjutnya soipan katanya di musim panas. Jadi di musim panas orang berteduh biasanya, maka jangan sembarangan buang air di situ. Ya, di musim panas. Wa fi maudi isyamsi sitaan, dan di tempat yang tersinar matahari di musim dingin. Ya, di negara yang ada musim dingin tuh ada juga orang sering berjemur. Ya, di suatu tempat. Nah, tempat yang sering dipakai berjemur jangan dipakai buat kencing di situ. Ntar orang kesel lagi. Ya, orang tempat berjemur nggak jadi berjemur dia. Ini pesing banget baunya nih, gue nggak sanggup begitu. Selanjutnya, wa fi thaqbi fil ard,
Ya, nggak boleh lagi nih buang air dan ke dalam lubang di dalam tanah. Ya, lubang dalam tanah. Wa huwa nazilul mustadir, dan sakob atau lubang, sakob nih bahasa Arab, dan sakbun itu ya ialah lubang yang turun yang bundar. Ya, lubang bundar udah. Kemudian di sini walabzus sakbi sakitun fi ba'di nusakhil matni, dan lafaz as-sakab yang tadinya lobang itu gugur di sebagian kitab matan. Ada sebagian kitab nggak nyebutin, gugur dia, nggak disebutin. Ada kitab menyebutkan seperti ini yang kita baca, bahwa jangan kencing atau buang air besar di lobang yang bundar. Biasanya itu lobang hewan, entah lobang semut. Iya. Dikencingin, ngamuk semutnya. Iya. Iya. Atau jangan-jangan di situ tempat setan. Dikencingin, pulang-pulang dia sakit terus. Iya, jangan main-main. Ya, orang tempatnya diganggu. Kecuali lobang yang dibikin ame kita, yang namanya jamban. Ada hewan kena, rasain aja lu ngapain di situ. Paham nggak tuh? Paham udah ya, saya nggak bongkar lagi jadi ketawa mulu lagi. Repot ketawa mulu gue, nggak bisa ngomong ntar. Jadi pokoknya lubang yang dibuat oleh hewan jangan diganggu seperti diganggunya melalui buang air. Ya, takut ntar dia marah begitu, bikin urusan. Kemudian wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati alal bauli wal ghaiti. Artinya, dan tidak boleh berbicara. Ini sih nggak bolehnya masih makruh ini. Jadi makruh. Maka dibilang karena adab. Nggak bolehnya adab. Ketika nggak boleh adab, itu makruh dikerjain. Ya, adabnya itu ya jangan ngomong begitu. Di ngomong juga, ya kata orang kurang adab. Tapi nggak sampai haram. Begitu. Dan tidak boleh berbicara karena adab. Karena tidak darurat. Jadi nggak penting, nggak mendesak ngomongnya. Kalau ngomong mendesak nggak ngapa-ngapa, terpaksa di kamar mandi dipanggil-panggil mau diem aja. Iya, dipanggil-panggil dia kamar mandi, ya nyautlah sedikit begitu. Jangan di kamar mandi di ngobrol misalnya, nggak bagus itu, walaupun nggak haram. Istilahnya kurang adab, kurang adab. Jadi wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati alal bauli wal ghaid, dan tidak boleh berbicara karena adab, karena tidak darurat, karena enggak terpaksa orang yang qada hajat di waktu kencing dan buang berak ya. Jadi itu berbicara itu yang jangan itu ya. Kalau enggak ada darurat. Nah, kalau ada darurat, kalau terpaksa boleh nih. Fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taqsidu insanan lam yukrahil kalamu hina idzin. Artinya, maka jika minta keadaan darurat, artinya keadaan dalam darurat, keadaan terdesak katanya ya. Jadi maka jika minta keadaan darurat kepada berbicara, keadaan terpaksa mesti ngomong, ya ngomong. Mesti ngomong ya ngomong udah. Contohnya apa? Dia lagi berwudu misalnya, atau dia lagi di kamar mandi, lagi buang air besar misalnya, itu buang air kecil. Seperti orang yang melihat ular yang akan menuju kepada seseorang, maka tidak makruh berbicara ketika demikian. Kita bilang, awas tuh, ular, begitu. Nggak apa-apa, ya mungkin ini terbuka inilah. Ya, jadi mungkin dia ngelihat, ya dia lagi buang air besar di jamban, yang mungkin jambannya terbuka begitu. Terbuka, cuman aling-alingannya kecil doang begitu. Nah, kemudian di sebelah sono ada orang, ada ular. Yang dekat ular itu nggak tahu. Nah, kita bilangin, awas tuh ular. Kan kita ngomong tuh. Nggak apa-apa, kalau nggak ngomong ular dicatek dia. Bikin urusan lagi. Mesti ngomong, jangan diem aja. Memberikan
peringatan, ya. Ikan peringatan. Ya begitu ulama bahas. Tadi kan dibilang makruh ngomong. Tapi kalau penting ngomong seperti orang lagi dekat ular, takut ntar diantup atau digigit. Ya. Itu dia. Jadi dikatakan di sini, contoh saya ulangin lagi, maka jika minta keadaan darurat kepada berbicara, ya bicaralah seperti orang yang melihat ular yang akan menuju kepada seseorang. Maka tidak makruh berbicara ketika demikian. Nggak makruh enggak. Kemudian wala yastaqbilus syamsa wal qamar, dan tidak boleh menghadap kepada matahari dan bulan. Tapi ini ntar akhirnya diterangkan, ya udahlah nggak apa-apa ini. Ya, nggak ada dalilnya katanya. Ya, mungkin matahari lagi terbenam begitu. Ya. Atau terbit, jangan menghadap ke sana ketika buang air besar, kurang adab begitu. Kenapa kurang adab? Karena katanya bulan sama matahari ciptaan Allah yang gede. Jadi jangan semacam disepelekan begitu. Ya. Maka yang bagus ya dia tetap sesuatu yang ya besar, enggak kita kecilkan atau kita remehin dengan menghadap atau membelakangi ketika buang air begitu. Tapi ini kata para ulama enggak apa-apa lah. Ya, secara dalil syar'i enggak ada dalilnya nih. Nih dikatakan dan tidak boleh menghadap kepada matahari dan bulan. Ya, ngadepin jangan, wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh membelakangi kedua-duanya begitu. Ayyukrahu lahu dzalik, yakni makruh kepadanya menghadap dan membelakangi matahari hala qada'i hajatih. Ya. Matahari dan bulan pada waktu qada hajatnya. Tapi ini ada bahasan lebih lanjut nih, semacam ralat nih. Lakinin Nawawi fir raudhati wa syarhil muhadzabi qala innastidbarahuma laisa bimakruhin. Artinya, tetapi Imam Nawawi di dalam kitab namanya Ar-Raudhah dan Syarah Al-Muhadzab, ini namanya kitab beliau, ia berkata, Imam Nawawi berkata, sebenarnya membelakangi matahari dan bulan itu tidak makruh. Jadi bebas, apa-apa itu dah ya. Kemudian, wa qala fi syarhil wasit inna tarkastiqbalihima wastidbarihima sawaun ay payakunu mubahan. Ya. Artinya, dan berkata Imam Ghazali dalam Syarah Al-Wasit, sebenarnya meninggalkan menghadap matahari dan bulan dan membelakanginya itu sama saja. Yakni, apa katanya? Yakni maka menjadi tarku itu meninggalkan. Ini bahasa Arab campur-campur. Maka jadi tarku itu, maka jadi meninggalkan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi nggak ngapa-ngapa, ya, pokoknya ngadep kiblat, ngadep matahari atau membelakangi atau bulan. Itu nggak ngapa-ngapa, diterangkan tadi oleh Imam Nawawi sama Imam Ghazali. Kemudian waqala fit tahqiq inna karahata istiqbalihima la aslalaha. Dan berkata Imam Nawawi, masih dia lagi nih ngomong. Dan berkata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq, sebenarnya makruh menghadap matahari dan bulan itu tidak asalnya. Maksudnya nggak ada asalnya, nggak ada dalilnya, begitu. Jadi penjelasan makruh menghadap matahari atau bulan, membelakangi matahari atau bulan, itu la aslalaha, nggak ada asalnya, nggak ada dalilnya, begitu. Jadi bebas maksudnya itu, la aslalaha, tidak asalnya, tidak ada asalnya, cuman kurang jelas di ngartiinnya. Yang bagus tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Jadi bebas ya. Dibilang tidak asalnya untuk karohah, nggak ada dalilnya untuk makruh. Jadi hukumnya boleh. Wa qauluhu wala yastaqbilu ila akhirih sakitun fi ba'di nusakhil matan. Dan kata musannif, kata pengarang kitab ini,
lafaz wala yastaqbilu ila akhirih itu gugur di sebagian kitab-kitab matan. Ada kitab nggak nyebutin ini karena emang hukumnya bebas. Ya, hukumnya bebas tentang menghadap matahari atau membelakangi, begitu juga bulan. Selesai tentang qada hajat.